Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada pleno kedua. Ini materinya tentang penerapan manajemen sekolah berbasis kolaborasi untuk membentuk karakter dan literasi siswa. Bapak Ibu telah hadir di hadapan kita Ibu Anik Sudiyartini MPD. Beliau adalah Kepala SMK PPN 1 Tegal Ampel Bondowoso. Materi yang akan diberikan oleh Ibu Anik secara garis besar yaitu tentang kemandirian, tentang blended learning antara learning daring dengan luring. Kemudian akan dibahas tentang kolaborasi literasi dalam membangun karakter siswa. Kepada Ibu Ani, ada waktu untuk memberikan materi, Bu, untuk 10.33 ya. Ada 20 menit sampai dengan 10 sampai dengan jam 11-an. Nanti kita akan dilanjut kepada pertanyaan. Silahkan kepada Ibu Anik untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur karena semuanya diberi kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita bisa sharing, mendapat wawasan yang lebih membuka lagi kita maupun saya sebagai panelis juga. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moko selaku Ketua Umum Data Media Isyarat Indonesia Kemendikbud yang telah memberi kepercayaan pada saya selaku Kepala SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso Jawa Timur. Small City Bu Ai, mungkin belum pernah ke sana. Nah, ini ya Bu. sekaligus ya, mengundang terima kasih Bu undangannya. Para panelis yang ada di sini. Terima kasih juga. Ini menarik sekali materi yang kita sharing di sini bersama dari Bu Wei tadi, dari Pak Boko juga dari Pak Dadan. Ini semuanya adalah saling. Jadi saling yang harus kita lakukan, yaitu saling apa? Saling kolaborasi supaya kita nanti mandiri. Saya tolong dibuka share kontennya Bu Ai. Saya akan Bu Umi mungkin. Bu Umi ya? Bu Umi. Ya. Bu Umi, Mbak, Bu Umi. Share konten. Sebentar. Oke. Silakan. Oke, ya. Ini sudah jelas ya, Bu ya? Ini judulnya. Jadi penerapan manajemen sekolah berbasis kolaborasi untuk membentuk karakter dan literasi. Mungkin awal ada banyak pertanyaan dulu sebelum ini Bu Ai, kok ada PP? Jadi ini bukan pondok pesantren, tetapi adalah pembangunan pertanian. Jadi sekolah menengah kejuruan pembangunan pertanian negeri Tegal Ampel, Bondowoso, Jawa Timur. Jadi biar tidak bertanya kok pondok pesantren. Memang kami spesial di pertanian. Sekilas khusus kami punya 2 kombi, yang satu agribisnis tanaman pangan dan horti, di mana kami mempunyai sekitar 600 siswa, terus yang satu pengolahan. Nah, yang pengolahan ini sekitar 100 siswa. Jadi apa yang sudah kami lakukan sebenarnya sesuai dengan sampaikan oleh Bu Wei, Bu Weling, Pak Dadang juga, serta Pak Moko. Oke, jadi kemandirian, betul. Jadi dengan kondisi seperti ini, tapi ini juga ada katanya dengan yang telah kami lakukan, Bu Ayi. Jadi walaupun kami itu SMK pertanian, tapi sudah sejak saya di situ, kita memang sudah menerapkan bagaimana teman-teman semua dari GTK itu sudah mindset itu kita tanam sejak awal. Bahwa tatap muka itu bukan hal utama adalah raja, tidak. Tapi dimanapun kita juga bisa belajar. Nah, jadi dari manajemen sekolah yang kami lakukan, ini karena SMK otomatis kolaborasi. Apalagi, nah ini, kondisi kita sekarang ada pandemi ini. Bu Ai, Bapak Ibu sekalian, ini semakin memperkuat kemandirian kami. Jadi tadi kemandirian tidak hanya untuk siswa, itu memang outcome-nya di situ, tapi awal adalah dari GTK semua. Nah, kaitannya apa dengan Bu Wilming? Teladan. Jadi semua yang
ada di SMK PP Negeri 1 Tegalan, memang di awal kita tanamkan seperti itu. Harus out from the box, keluar dari zona yang biasanya. Nah, dengan adanya protokol kesehatan yang harus kita ikuti bersama, maka kondisi sekolah kami yang kami lakukan adalah ini. Nah, satu, menggunakan blended learning, daring. Ini pasti semua melakukan. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di SMK kami itu sudah kami laksanakan sering pikon, bahkan tidak hanya guru, tapi TU juga termasuk siswa. Nah, dengan adanya pandemi ini kami tidak terlalu shock, tidak terlalu kaget. What is Vicon, what is Webex, dan tidak terlalu shock. Jadi artinya kami sudah mengenalkan sejak dini. Nah, dengan menggunakan learning management system, di mana sekarang semakin adanya pandemi ini, semuanya terbuka kita. Tidak ada batasan untuk belajar. Tapi betul bahwa kita itu bukan tidak bisa bersaing dengan Google ya untuk keilmuan, tapi ini perlu teladan. Jadi semuanya melihat apa yang telah kita lakukan dengan mengikuti LMS ini, memanfaatkan semua yang ada. Artinya apa? Update dan upgrade ini harus kita lakukan sebagai guru. Nah, apakah siswa melihat? Harus melihat dan pasti melihat. It means tidak hanya guru, tapi kepala sekolah juga harus update dan upgrade. Artinya not just instruction, tapi juga do, kata Pak Dadan tadi. Jadi kalau kita sudah do, maka kita pasti akan selalu mengingat terus dan juga akan menjadi sebuah karakter yang akan tertanam. Nah, dari learning management system ini otomatis optimalisasi e-learning ini juga semakin optimal. Yang dulu mungkin ada dikotomi ya Bu Ayi, satu SMK pertanian tidak punya teknologi itu harus kita buang, tidak ada di kami. Artinya kita harus selalu aktif dan aktif. Nah, kondisi pandemik ini positif yang kami ambil yaitu adanya pemanfaatan learning management system. Dan bukan hal aneh lagi, dari beberapa guru kami ini hampir 50% termasuk GTK, termasuk siswa, sudah memiliki banyak sertifikat, walaupun bukan hanya sertifikat yang kami dapatkan oleh siswa kami maupun guru-guru kami. Guru-guru kami sudah pandai. Kalau dulu mau buat video saja kita minta satu orang ahli IT. Ya. Jadi teman itu kita, tetapi sekarang sudah sebagian besar guru-guru kami sudah bisa membuat ini KineMaster, menggunakan Filmora, menggunakan Kahoot. Jadi juga bisa membuat ini absensi selfie dan banyak hal yang kita gunakan untuk agar guru mandiri dulu. Kalau sudah gurunya mandiri, pasti itu akan buat siswa kita mandiri dengan situasi kondisi sesuai dengan sekolah kami. Dari kegiatan learning management system yang sudah kami lakukan, nah ini untuk mengatasi apa? Disparitas dalam penguasaan teknologi informasi. Jadi tidak ada lagi, aduh ibu, saya sudah tua, saya tidak bisa, ini sudah habis terkikis. Jadi artinya apa? Kita tidak mengenal tua. Kami ada pepatah di Buayi, Bapak Ibu, jadi kita tuh sebut tua kalau tidak produktif. Artinya guru orang muda pun bisa jadi lansia kalau tidak produktif, artinya produktif dalam berkarya. Karena guru itu mulia karena karya. Sehingga kami pun walaupun pertanian, ini punya tim robotik loh Bu Ayi. Jadi kami juga punya, kami sudah mempunyai inovasi-inovasi yang alhamdulillah sebentar lagi akan kami launching yang terbaru. Bahkan yang tahun kemarin siswa kami pun menjadi juara. Jadi juara mengalahkan beberapa perguruan tinggi nasional. Ini yang kami lakukan. Jadi mandiri di sini sudah kami lakukan sejak sebelumnya. Adanya pandemik, berarti kami harus lebih banyak berkarya. Nah, berikutnya, pelatihan literasi detail bagi guru. Otomatis ini, seperti hari ini. Jadi hari ini kami semua harus mengikuti pelatihan ini. Jadi selama masa work from home, kita tidak berarti work from home do nothing, tidak berkarya, tidak berinovasi, tidak produktif. Nah, buktinya apa? Kegiatan semua sekolah, teman-teman itu Bapak Ibu guru serta anak-anak juga menyampaikan. Jadi setelah ada kegiatan videonya dikirim, seperti itu Bu Ayi. Jadi setelah ada kegiatan fotonya di-blended dengan ini, luar biasa. Ini yang kita posisikan dari kegiatan ini. Berikutnya,
Tapi kita juga tidak lepas nanti kalau kita sudah masa new normal, ini harus kita ikuti juga. Nah, apa yaitu blended learning-nya, luring di luar jaringan. Tetap sebagai guru kita tidak bisa tidak ada tatap muka, walaupun nanti kita atur sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang kita kita fokuskan ini selama masa COVID ini. Nah, mengubah mindset guru tentang pembelajaran atau optimalisasi jam tatap muka. Di sini kurikulum kami sudah kami atur dengan adanya protokol kesehatan yang sudah harus kami terapkan. Jadi nanti beberapa guru mapel itu siswa tetap ada tatap muka, tapi tidak panjang karena harus ada aturan yang kita ikuti. Nah, bagaimana dengan pelajaran produktifnya atau pelajaran kejuruannya? Ini beda mungkin kalau kita yang SD, SMP maupun SMK, SMA, SMK nih harus punya kompetensi siswa. Nah, jadi kompetensi itu tidak bisa menggunakan virtual, tetap harus menggunakan yang implementatif. Caranya bagaimana supaya anak-anak di masa pandemi ini juga bisa melakukan produktifnya, bisa melakukan pelajaran kejuruannya. Nah, salah satu contoh misalnya di ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Horti. Siswa sudah kami beri tugas untuk menanam terong misalnya. Ini di rumah, tidak terlalu banyak, tidak usah banyak. Nah, di situ nanti bisa guru bahasa Indonesia deskripsikan tentang perkembangan terong kalian. Nah, itu sudah. Jadi dari situ sudah ada bahasa Indonesia, juga ada apa fisika biologinya bisa masuk, termasuk agamanya. Terong kok bisa hidup ya? Nah, itu juga ada, harus juga berdoa. Itu juga akan menjadi siswa kita selama pembelajaran di rumah itu tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas. Nanti fisika memberi tugas, matematika memberi tugas, akan jadi apa? Sehingga well-being nanti akan bisa tercapai. Anak-anak akan bagi, oh ternyata begini saya juga dapat ilmu. Bahasa Inggris gimana? Coba buat kalian diskusi tentang terong dalam bahasa Inggris singkat aja, atau puisi. Nah, ini juga akan terkolaborasi di sini. Nah, makanya orientasi kecakapan hidup ini, regulated learning, komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan literasi digital ini juga harus dimiliki oleh seorang guru. Kolaborasi antar guru, kreativitas katanya tadi kita semua belajar dengan pandemi, kata Bu Weling tadi, semuanya belajar. Nah, ini tidak ada batasan. Terus dari kegiatan ini otomatis akan membangun motivasi dan keterlibatan belajar semua pihak, guru termasuk staf tata usahanya yang ada di teknisi. Nah, ini pun juga akan terlibat karena kami SMK. Virtual tidak akan cukup menambah skill siswa. Artinya nanti berarti apa? Guru juga harus terlibat, guru juga harus kreatif dan memotivasi siswa sesuai dengan keunikan siswa. Jadi kesimpulan dari itu tadi, Bu Ayi, bagaimana kolaborasi jelas sudah kami. Literasinya bagaimana? Tadi sudah ada literasi digital. Nanti akan saya tayangkan foto-foto kegiatan siswa kami yang menunjukkan kolaborasi, literasi, serta karakter siswa. Nah, ini ada berapa slide, sebenarnya banyak, cuma ini sudah saya kompres tidak terlalu banyak, tapi menggambarkan bagaimana kami membuat penerapan manajemen sekolah ini supaya well-being, mandiri siswa, juga ada joyful di situ, tidak merasa takut ke sekolah, kangen ke sekolah, karena pelajarannya memang kita usahakan untuk well-being. Nah, ini Bu Ayi. Jadi karena kami ini di kompetensi keahlian budidaya tanaman, ini yang kami lakukan. Kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi juga dengan budi. Kenapa ke orang tua? Karena orang tua yang akan memantau juga kegiatan anak budidaya di rumah. Nah, karena pertanian core awal, goalnya, saya sudah kami menerapkan entrepreneur. Entrepreneur itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dadak, sudah harus muncul di situ karakter siswa untuk sukses. Jadi perlu dukungan. Nah, ini yang sudah kami lakukan, anak-anak melakukan, gurunya juga, dari yang kita masih manual juga ada sudah peralatan. Nah, ini yang budidaya. Tidak hanya budidaya, tetapi juga di pengolahan. Nah, di pengolahan ini kami juga kolaborasi. Tidak bisa kita tidak kolaborasi dengan selain Dudi juga dengan stakeholders yang ada. Apa itu?
Kalau di pengolahan, ini otomatis kita membutuhkan contoh Depkesnya, PIRT-nya, ya Bu ya. Terus halalnya bagaimana? Kita tidak bisa sendiri melakukan ini tanpa adanya kolaborasi. Bagaimana kita tahu? Kita juga belajar, artinya mandiri. Jadi sebagai seorang praktisi tadi yang kami sampaikan, kita juga harus mandiri mencari info, melakukan itu sendiri, dan kita diseminasi sehingga ada bukti. Ini yang sudah kami lakukan juga. Berikutnya ini, pemasaran ini awal kami dulu waktu di situ masih begini. Jadi door to door mengantar ke orang kepada para pelanggan, terus di mana ada keramaian kita harus ada. Nah, ini juga punya mental yang kuat anak-anak seperti ini. Sehingga anak-anak punya tanggung jawab bagaimana membawa kendaraan 3 roda ini. Juga berarti harus tidak malu karena apa? Harus menjual produknya kepada siapapun. Tidak putus asa walaupun yang lewat tidak beli. Nah, ini anak-anak kami sudah handal. Berikutnya adalah kolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan. Nah, di sini kami kebetulan BLUD. Ya. Maaf, Ani, waktunya 2 menit lagi. Oke, nah ini jadi kami sudah mandiri salah satunya ini implementasi yang kami lakukan. Ya, termasuk ini kita juga sudah ada di Shopee, ini juga secara digital, anak-anak juga sudah online. Sebelum siswa otomatis gurunya dulu, harus kepala sekolahnya, harus staf tata usahanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah karena sekarang sudah kita harus new normal, maka perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan tetap harus. Transformasi untuk mata kehidupan dan baru ketika pandemi, ini yang akan harus kita teruskan, artinya mandiri. Begitu Bu Ayi, Bapak Ibu, paparan yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jelas suaranya Bu Ayi. Mohon maaf nih Bu, kedengaran nggak suara saya? Sudah kedengaran. Oke. Baik Bapak Ibu panelis yang terhormat Pak Dadang dengan Bu Ani, di hadapan kita sudah banyak pertanyaan nih Pak. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cuma 25 menit untuk berdua untuk menjawab pertanyaan ini. Ada pertanyaan untuk Pak Dadang Garnida, ini dari Bu Mariani nih Pak nih. Bagaimana bahwa dari kurikulum tidak hanya sekedar menyelesaikan KD, tapi kenyataannya di lapangan kita sebagai guru harus dituntut menyelesaikan target kurikulum. Bagaimana ini tanggapan baik dari Pak Dadang maupun dari Ibu untuk menyelesaikan hal ini, Bu? Ini dari Bu Mariani SMK 1 Luwuk. Jadi bagaimana membentuk karakter peserta didik dan setelah itu bagaimana kita harus menyelesaikan materi, katanya begitu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini peran guru tidak berbeda dengan peran Bapak Ibu guru di rumah. Ini dari Pak Muflihan Miko. Sayangnya katanya Bu, sistem pendidikan kita menuntut guru lebih menempatkan pada sisi angka bukan nilai. Bagaimana pendapat Pak Dadang atau Ibu Ani? Guru-guru dihargai dan banyaknya jam mengajar baru mendapatkan insentif katanya Bu. Ini jadi terkait dengan beban guru dan insentifnya. Kemudian pertanyaan atau dua dulu Bu atau bagaimana ini? Boleh siapa dulu ini Pak Dadang atau Bu Ani? Ya. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan pertanyaan Ibu Mariani Dalilu Bu ya. Memang sepertinya guru-guru kita sudah terbius dengan pencapaian KD. Jadi pembelajaran selalu memang orientasinya adalah ketika pembelajaran dinyatakan berhasil, jika KD itu tercapai dalam proses pembelajaran. Memang itu yang dimaksud dengan kurikulum kita. Nah, Bapak dan Ibu, ketika paradigma mulai berubah, ketika
angka bukan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan siswa, maka KD memang tetap kita kejar, tetapi nilai-nilai di balik KD itu menjadi lebih penting saat ini. Angka ya, tetapi nilai lebih penting. Yang dimaksud dengan nilai-nilai di sini bukan nilai 1, 2, 3, 4 seperti poin 1, 2, 3, 4. Nilai di sini adalah nilai yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Uli tadi. Nilai kejujuran, nilai harmoni, nilai kebahagiaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ini akan menjadi lebih penting. Dan bagaimana itu bisa kita cermati, memang panduannya sampai saat ini belum ada. Kita memang selama ini masih menggunakan kurikulum yang berlaku saat ini. Ketika belajar berhasil, itu adalah ketika anak-anak telah mencapai KD-nya sudah tercapai dengan berbagai indikator yang disusun oleh guru-guru. Nah, apa yang menjadi hambatan guru saat ini ketika dilema ini terus berlangsung? Nah, mungkin kita akan menunggu karena mudah-mudahan ada pembaharuan dari sistem pendidikan yang sedang kita lakukan saat ini. Merdeka belajar, kemudian guru berbagi, termasuk mungkin bagaimana sistem pendidikan secara nasional, apakah ada yang perlu ada penyesuaian. Nah, kita tunggu dari kebijakan dari kementerian. Mungkin itu 2 pertanyaan sekaligus, Bu Ai, terkait dengan angka dan nilai dan pencapaian KD, Ibu Mariani dan Ibu siapa yang tadi. Itu saja mungkin dari saya sedikit. Terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya untuk Bu Anik barangkali bisa menambahkan, menjawab pertanyaan yang barusan, Bu. Ya, terima kasih. Betul tadi pertanyaan memang banyak terjadi itu Bu Ai di teman-teman kami. Tapi itu tadi, kita tidak boleh putus asa. Ya. KD memang harus kita capai targetnya. Tapi bisa sampaikan bahwa knowledge itu bisa kita ajarkan by digital. Tetapi skill itu yang nanti juga di hard soft skill itu juga harus kita latih. Karena itu, satu tadi Pak Danang Bu Mei juga nyampaikan, ada 7 jurang di soft skill itu. Misalnya kalau kami ini organik, padahal tidak organik. Artinya kita harus menyampaikan di situ. Nah, nilai, maksudnya di sini angka, memang kita harus KKM. Tetapi konten yang sebenarnya adalah karakter itu tadi. Makanya di sekolah kami, Bu Ai, Ibu sekalian, ayo mindset diubah. Yang diberi sertifikat jangan hanya yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi seperti kami kemarin saat ikut mengikuti leadership training di Australia kemarin, ternyata di sana itu sudah ada kebiasaan habit yang tanggung jawab bagus diberi sertifikat. Itu pun secara seremonial. Kalau di sini masih ada itu. Nah, mulai dari kita ya sebagai agent of change yang ada di sekolah, kita tetap melakukan itu. Jadi jangan putus asa dengan tadi katanya, oh tugas banyak, ya itulah kita. Tetapi pasti di situ kita ada masa belajar, ada masa kita, oh kita coba ini. Tadi sampaikan tidak ada metode yang terbaik, tapi kita belajar, oh ini yang tepat, ini yang tepat. Nah seperti itu. Tadi pertanyaan bagaimana menerapkan karakter. Karakter perlu habit, perlu pembiasaan, perlu tauladan, perlu dukungan. Nah, ini yang kami lakukan Bu Ai dan Bapak Ibu sekalian. Awal saya di sana, anak-anak untuk berlatih menjual ini itu banyak kendala. Karena apa? Itu jam pelajaran saya kok diambil, kok anak-anak izin, kok anak-anak ini. Nah, tapi tetap saya beri pemahaman. Kompetensi atau skill itu harus dilatih, tidak hanya bercerita. Jadi perlu pembiasaan. Itu Bu Ai yang ini dan tauladan. Tapi kita turut di dalamnya. Belajar instruction. Anak-anak kerjakan itu, tapi kita tidak turun. Anak-anak harus begini, tapi kita tidak ikut di dalamnya. Dukungan penuh kata Pak Dadang itu memang betul, termasuk orang tua. Itu baik ya. Bu Ani, penjelasan yang sangat gamblang ya. Bapak Ibu panelis Pak Dadang dan Bu Ani, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Nikma, Bapak atau Ibu nih, Nikma Yunus.
Pertanyaannya, butuh kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Kemandirian belajar menuntut perhatian dan waktu dari orang tua. Masalahnya, kondisi ini sampai kapan katanya Bu? Anak-anak sudah mulai merasa jenuh dan mereka sangat butuh untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Aris Supriyanto, ini untuk Pak Dadang dan Bu Ani juga. Ini kata mandiri atau merdeka belajar dalam belajar nampaknya seperti permen, Bu. Rasanya manis, tapi bisa membuat gigi berlubang dan sakit. Bila siswa sangat mandiri, tetapi tidak diperlukan guru lagi, demikian juga guru sudah mandiri dan tidak memerlukan kurikulum dan pelatihan lagi, malah hal ini akan menjadi kontradiktif. Bagaimana mengatasi? Satu sisi harus mandiri, dan satu sisi kemandirian itu menjadi hal yang sangat kontraduktif, jadi kontraproduktif. Mohon maaf. Silakan untuk Pak Dadang dan Bu Ani untuk menjawab. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ini guru-guru kita memang. Ini dari Bu Guru ya, Bu Ai? Tidak tahu juga ya. Dari Pak Aris, dan dari Ibu Bapak atau Ibu Nikma Yunus, Pak. Beliau tidak menyebutkan dari daerah mananya. Silakan, Pak. Yang pertanyaan pertama, nih sampai kapan nih? Ya kita juga berharap segera pandemi ini segera berlalu. Memang belajar di rumah itu nampaknya membosankan. Seandainya dilakukan mungkin seperti itu saja. Tapi ini sebuah kenyataan bahwa guru-guru memang belum semuanya mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, juga yang ada pada peserta didik, termasuk potensi yang ada pada orang tua. Sehingga pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, saya melihat guru-guru di sebagian ya, tidak tahu di yang lain yang saya amati, ada yang hanya mengerjakan tugas saja terus, dikasih tugas setiap minggu, kasih tugas, dan seterusnya. Nah, inilah mungkin yang akan menjadi bosan bagi mereka. Tetapi ketika guru, orang tua bisa memaksimalkan potensi yang pada mereka, bisa mengoptimalkan potensi apa yang ada pada anak-anaknya, maka itu akan menjadi sebuah hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kerjaan yang monoton tadi seperti itu. Sampai kapan? Ya kita berharap badai segera berlalu, ulang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar mandiri memang seperti permen, manis rasanya tapi ngilu pada gigi. Ya, ini mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian belajar mandiri yang seperti apa yang memungkinkan anak-anak giginya tidak sampai sakit. Ada penyesuaian. Misalnya kalau saya tadi sampaikan ubah strategi, perkaya strategi, itu maknanya ketika menggunakan strategi tertentu kurang tepat dan menghasilkan anak jadi boring, maka guru dan orang tua harus segera mengubah strateginya sehingga menjadi lebih sesuai. Termasuk tujuan-tujuannya, pembelajarannya. Tujuan saat ini saya sarankan untuk tujuan yang kontekstual, yang fungsional. Tidak lagi mungkin ngawang-ngawang ke yang lain. Misalnya KD-nya terlalu tinggi. Mungkin KD-nya disesuaikan dengan fungsi-fungsi dia yang ada di keluarga. Kontekstual yang ada di masyarakat. Mungkin itu seperti itu Pak, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar tidak menjadi giginya menjadi sakit. Ya, baik, terima kasih Pak Dadang, jawaban yang sangat menyenangkan ya. Silakan Ibu Ani untuk menjawab pertanyaannya. Ya betul nih, emang sangat menarik. Ini fakta dan real. Dan juga sama waktu awal saya rasakan Bapak Ibu. Jadi saya sulit move on. Karena ini contoh Pak Dadang realita yang saya rasakan. Sekolah kami itu 7,5 hektar Bu. Nah, di mana itu pertanian. Bayangkan sudah tidak ada siswa, guru pun terbatas tenaganya. Melihat lokasi kami yang tidak seperti biasanya, ya seperti sekolah, saya tuh males ke belakang awal-awal. Kok nggak move on ya saya? Akhirnya saya harus kita sendiri yang merubah Bapak Ibu. Oh ya ini masa yang abnormal dulu. Nah harus dari kita.
sehingga kita nanti tidak sakit gigi, kata Pak Dadang sama penanya tadi. Jadi kalau kita tuh akhirnya saya bisa sakit ini, karena ini kita tidak bisa memaksakan ideal kita, anak harus begini, sekolah saya harus begini, guru harus begini. Nah, pertama kita harus move on dulu. Mental kita harus siap dengan perubahan ini. Yang kedua yang kami lakukan Bapak Ibu, jadi sebagai seorang praktisi atau kepala sekolah, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya punya beberapa guru, staf TU juga yang pinter motivasi. Jadi kolaborasi di dalam kita gunakan. Jadi ada yang mengajak, ada yang mendampingi. Akhirnya yang selama ini mungkin kurang care, belum move on dengan kondisi sekarang, sekarang sudah membawa, sekarang ada webinar, ayo belajar. Sekarang ada ini. Nah, siswanya pun saya sudah dapat laporan dari siswa kami, Bu, saya sudah ikut ini. Siapa takut menjadi pengusaha? Nah, itu yang FMK. Kita belajar ini. Jadi semuanya adalah dari kita dulu. Makanya jangan sampai sakit gigi, apalagi nanti sakit hati. Move on dulu, kita cari strategi yang tepat, setelah itu kita pasti akan muncul kreativitas dari kita semua. Itu Bu Ai. Baik Bu Ani, sekolah yang cukup luas ya Bu ya, kalau 7 hektar itu. Baik Pak Dadang, Bu Ani, ini meskipun banyak pertanyaan nih, tapi waktu kita sampai 11.15. Saya ambil 3 pertanyaan saja untuk Pak Dadang dan Bu Ani. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tira Restari Bogor nih Pak, Bu. Pertanyaan untuk Pak Dadang, untuk strategi mengajar siswa dari generasi Z di tingkat SD dan SMP, apakah bisa disamakan Pak? Mengingat karakteristik generasi tersebut secara umum sama-sama berada pada posisi remaja, katanya gitu Pak. Kemudian dari Ibu Siti Suryarsi, ini untuk Bu Ani atau Pak Dadang, pertanyaannya, setiap strategi ada kekurangan dan ada kelebihannya Bu, Pak. Tetapi dalam menerapkannya, mana yang paling pas untuk masa pandemi ini? Strategi mana yang paling pas digunakan guru untuk masa pandemi ini? Pertanyaan ketiga dari ibu atau bapak nih, Tabrani Lubis, mohon kiranya bapak ya, mohon kiranya kalau bisa di Indonesia ini ada sekolah yang sekolah untuk menyalurkan bakat potensi anak katanya Pak. Ini ke siapa nih Pak ya harusnya? Begitu Bu, Bapak Ibu, ada yang bertanya tentang IWI pada Pak Ibu Siti Suryani, IWI itu Ikatan Widya Iswara Indonesia. Begitu Bapak Ibu, ada 2 atau 3 pertanyaan, silakan kepada Pak Dadang dan Ibu Ani untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Ini dari Ibu Lestari, kedengarannya Lestarinya saja. Apakah strategi yang digunakan untuk di SD dan di SMP generasi Z ini strateginya harus sama, harus berbeda? Pasti berbeda. Kalau menggunakan pengelompokan generasi ini sebetulnya ada nggak pedomannya atau aturannya? Yang saya baca itu ada generasi baby boomer. Ya, saya, Bu Ai, mungkin Bu Ati, mungkin termasuk generasi baby boomers, mungkin ya, gitu ya. Itu baby boomers itu lahir pada antara 45 hingga 65. Nah, itu adalah generasi baby boomer. Lahir karena setelah adanya Perang Dunia Kedua gitu, karena ada bom. Ya, karena bom, jadi mereka pada lahir. Mungkin seperti itu, baby boomers. Yang kedua ada generasi X, yaitu 65 sampai 80 ya, generasi X. Kemudian ada 85 mungkin sampai 85, 20 tahun kemudian. Kemudian ada generasi Y, generasi milenial itu, jadi X itu dari 65 sampai 85. Jadi yang lahir tahun 85 itu adalah terakhir untuk generasi X. Mereka mengelompokkannya seperti itu. Yang selanjutnya ada generasi Y, atau yang kita namakan sekarang generasi milenial. Generasi milenial itu lahir antara 2000
tahun 85 hingga 2000. Jadi sekarang usianya usia kuliah lah kurang lebih generasi Y itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada generasi X 95 sampai 2005. Itu generasi X. Dan yang terakhir ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu 2010 ke sini. Nah, artinya akan berbeda karena generasi Alpha itu dia lahir di tengah apa ya? Apa namanya? Smartphone itu sudah dia lahir gitu. Dia lahir smartphone itu sudah ada. Kalau generasi X bertepatan dengan lahirnya smartphone. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga strateginya pasti berbeda karena mereka beda generasi. Kalau saya menyebutnya SMP dan SMK, SMA menengah itu adalah generasi X. Nah, kalau SD itu generasi Alpha. Oh, generasi Z ya maksud saya. Jadi SMP, SMA itu adalah generasi Z, sedangkan SD itu generasi Alpha, generasi yang lahir ketika dunia teknologi sudah sangat maju, begitu ya. Selanjutnya itu berbeda ya. Terus apa strateginya? Yang seperti apa? Ya tidak ada strategi yang pas ketika ya tidak ada strategi yang pas untuk satu kondisi tertentu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Wei juga bahwa strategi yang pas itu, yang tepat itu ketika anak dan perangkat pembelajaran yang lainnya nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Baru itu dikatakan yang tepat. Jadi saya tidak bisa, kami mungkin tidak bisa mengatakan ini strategi yang lebih tepat. Meskipun saya bisa mengatakan strategi A ini tepat, belum tentu bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu semua. Misalnya contoh, strategi sekarang itu adalah belajar di rumah dengan menggunakan sarana prasarana yang ada, menggunakan internet. Saya katakan seperti itu. Jika teman-teman misalnya jauh di sana, tidak ada itu yang seperti itu, nggak bisa tepat juga. Ya. Jadi tidak ada strategi yang tepat. Yang dikatakan tepat itu manakala pembelajar bisa nyaman dalam kondisi yang dilakukan. Itu aja, terima kasih Bu Ai. Sedangkan untuk sekolah yang berpotensi ini mungkin kami tidak bisa jawab yang pertanyaan ketiga ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadang atas jawaban yang sangat menarik. Silakan Bu Ani, waktu kita masih ada. Masih ada. Terima kasih. Baik, ini juga ya, Bu. Pertanyaan sebenarnya tadi sudah terjawab. Mungkin ini untuk underline saja memperkuat memang strategi yang tepat tuh tidak ada, artinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah itu, sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Nah, anak-anak juga bisa enjoy di situ, artinya sudah pas karena dukungannya penuh. Dan ini juga perlu kreativitas guru supaya bisa ini yang cocok untuk misalnya kelas A dan di situ juga heterogen. Itu pun tidak bisa kita samakan karena anak-anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Makanya guru itu tidak bisa diganti oleh guru. Karena apa? Kita itu harus tahu passion anak, terus kondisi anak. Sehingga dari akar yang tadi kita ketahui akan menentukan apa yang akan kita berikan ke siswa kita, ke anak-anak kita. Tadi mohon maaf Pak Dadang, saya masih di generasi X ya, belum bukan yang baby boomers. Nah, ini juga berbeda dan kalau di generasi ini kita masih sering senang-senangnya pakai ini WA ini aja, tapi yang anak sekarang udah beda. Mereka temannya banyak di virtual. Saya aja kok enggak keluar-keluar dari kamar, ternyata mereka lebih ini beraktivitas di dunia maya. Dan ini pun harus kita bisa pukul. Itu tadi jawabannya termasuk sekolah. Nah, ada sekolah khusus juga tidak bisa menjawab seperti itu. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih Pak Dadang dengan Bu Ani. Ini ada waktu 3 menit lagi Bu. Ya, boleh. Boleh ya Bu ya? Ya, untuk ini kayaknya dari Ibu Sri Sundari nih Bu. Kami adalah guru ABK
Pak Dadang atau Bu Ani ini bisa menjawab. Di sekolah kita diberikan beberapa keterampilan life skill dari mulai mencari bahan, membuat sampai proses produksi hingga pemasaran katanya, Pak Bu. Akan tetapi saat ini kami mengalami kendala karena keadaan kami tidak bisa tatap muka langsung. Mohon diberikan suatu gambaran solusi mengenai permasalahan ini, terutama tentang kolaborasi antara sekolah dengan guru. Begitu untuk Ibu untuk Ibu Ani dengan dengan Pak Dadang. Dipersilahkan. Ini siapa dulu yang menjawab, Pak Dadang atau Bu Ati? Itu Pak Dadang, tadi mas saudaranya enggak keluar suaranya. Oke. Alhamdulillah di kelas kita ada guru ABK, artinya mungkin dari sekolah inklusi. Ada sekolah inklusif atau mungkin dari sekolah inklusif. Alhamdulillah. Ini mungkin permasalahannya, masalahnya ada di kalau masalah pandemik, ketidakbertemuan komponen-komponen pendidik, guru, kepala sekolah, sekolah dengan orang tua dan sebagainya, ini menjadi masalah umum. Jadi kita tidak bisa mempermasalahkan itu. Nah, yang kita harus carikan adalah solusinya seperti apa. Nah, saya justru jawabannya itu ada di pertanyaan itu sendiri, yaitu kolaborasi. Hanya mungkin kolaborasinya itu dengan menitik beratkan pada aspek komunikasi. Bagaimana komunikasi yang bisa dijalin dengan baik antara guru dan kepala sekolah, guru dan orang tua untuk termasuk mungkin bagaimana sekolah bisa mengkomunikasikannya dengan pihak luar, karena ini kan harus dipasarkan barangkali produk-produk yang dibuat oleh anak-anak itu. Nah, mungkin masalahnya di komunikasi. Artinya apa? Bagaimana ibu bapak bisa mengintensifkan fungsi komunikasi antara semua aspek-aspek yang ada atau komponen-komponen yang ada di dalam sistem tersebut, dalam pembelajaran seperti itu. Ya, barangkali itu Bu Ani mungkin bisa menambahkan. Ini Bu Ani mungkin memasarkan produk ini lebih biasa gitu kan? Ya, seperti itu. Ya, baik. Silahkan Bu Ani. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bu Ai, Pak Dadang, termasuk Ibu Guru dari ABK. Ini memang luar biasa. Apalagi unik pertanyaannya untuk ABK bagaimana. Nah, satu kita sudah tahu karakteristik siswa itu bagaimana. Nah, terus yang kedua kolaborasi. Memang yang kita perlu tingkatkan adalah komunikasi. Tapi itu pun tidak sebatas orang tua bersama sekolah. Artinya yang internal juga kita bangun. Maksud internal adalah internal di sekolah itu. Karena anak itu juga butuh dukungan dari internal sekolah itu. Satu, seperti kami ada namanya sukseskan beli SMK. Beli SMK artinya, nah produk dari siswa ibu tadi di ABK ini harus kita beli dulu. Nah, berarti orang lain pun akan percaya, oke kita pasarkan untuk Bapak Ibu guru dan keluarga besar di SDA. Nah, ABK di situ. Berarti anak akan ada terus, maka mereka akan terus berproduksi senang. Nah, setelah di dalam sudah oke, nah di luar juga pasti akan tambah oke. Lah, gurunya, TU-nya juga beli, orang tua juga harus kita libatkan. Jadi orang tua tolong para wali murid, ini ada produk nanda kita si D. Bapak Ibu setidaknya harus membeli. Nah, ini adalah kolaborasi dari dalam. Kalau dari dalam tidak ada trust pada produk anak, maka jangan harap di luar tidak akan berproduksi. Nah, saya tidak akan membeli juga. Termasuk tadi bagaimana untuk cari bahan, karena ABK perlu komunikasi lagi. Jadi orang tua kita libatkan, guru yang di dalam kita libatkan. Siapa yang bisa bantu? Karena anak seperti ini pasti lebih membutuhkan dukungan yang lebih. Nah, terus produk sama, prosesnya sama. Jadi artinya kolaborasi kita perkuat di dalam, pasti yang di luar akan mengikuti. Apalagi sekarang tidak hanya offline, pemasaran juga bisa online. Jadi kita dukung, Bapak Ibu kami kita dukung, kita cek. Kok nggak ada yang beli? Ayo ini, akhirnya apa? Anak akan termotivasi. Maka sukseskan beli ABK atau SD apa. Itu ikon yang kami tanamkan. Nah, ini Bapak dan juga para penanya karena akan lebih termotivasi.
Baik, terima kasih Bu Ani Pak Dadang atas pemaparan materinya Sedikit. yang ya, oke, Baik. siap. Oke, ini mohon maaf Bu Ani, sedikit saja, 1 menit, kurang mungkin. Silakan. Tadi saya memberikan kuis kepada teman-teman peserta yang tentang definisi sukses untuk bagi mereka, ya. Bagi yang menjawab nanti saya akan memberikan e-book yang e-book. Nah, tapi mereka harus memberikan apa ya? Nanti mungkin melalui panitia saya akan berikan kepada yang menjawab lebih pas gitu seperti itu ya. Meskipun semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi nanti akan saya sampaikan e-booknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Bapak Ibu, terima kasih Pak Dadang, Bu Ani, untuk kegiatan materi ini. Bapak Ibu, saya izinkan sebagai moderator akan memberikan kesimpulan untuk materi dari Ibu Wailin. Ini tentang ekosistem pendidikan. Pada dasarnya di sini disimpulkan tentang ada katanya harmoni, hasil berproses, andal budaya lenting, relasi yang positif, makna dalam tujuan, orientasi sikap positif, nilai sesuatu kekuatan, dan inisiatif yang melibatkan. Kemudian materi dari Pak Dadang dapat saya simpulkan bahwa peserta didik itu dituntut untuk bisa mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bersikap, dan mandiri dalam bertindak untuk mencapai kesuksesan. Walaupun kesuksesan itu sendiri bervariasi tergantung kepada tujuannya, katanya begitu ya Pak Bu. Menyelidik tentang Permendikbud 16 2007 bahwa untuk menguasai karakteristik peserta didik dalam hal ini perlu mengetahui, memahami potensi apa yang ada dalam peserta didik, hambatan, kebutuhan, gaya belajar, serta passion mana yang akan diarahkan pada anak tersebut. Kemudian simpulan materi dari Bu Ani, ini ada 4 simpulan pokok, yaitu tentang kemandirian. Dalam hal ini tentang manajemen sekolah, protokol kesehatan COVID-19, blended learning dengan new normal satuan pendidikan. Dalam blended learning daring, di sini tentang dalam jaringan LMS, kemudian adanya optimalisasi e-learning untuk mengatasi disparitas dalam penguasaan teknologi. Kemudian ada pelatihan literasi digital bagi guru-guru untuk pemanfaatan online dalam pembelajaran. Kemudian ada blended learning luring, ini mengubah mindset tentang orientasi pembelajaran, orientasi pada kecakapan hidup, dan membangun motivasi dengan keterlibatan belajar. Kemudian simpulan yang terakhir adalah penerapan manajemen sekolah dengan adanya kolaborasi, literasi, dan karakteristik dan membangun karakter siswa. Saya sebagai moderator, terima kasih kepada Pak Dadang, Bu Ani, atas semuanya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika dalam memfasilitasi kegiatan webinar ini, saya banyak kekurangan dan kelemahan. Mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kegiatan webinar ini selanjutnya akan dilakukan penutupan webinar oleh Koordinator Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Widya Iswara Kemdikbud. Kepada yang terhormat Bapak Rinson, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi, Bu Dr. Ai Sofianti, terima kasih. Kita sangat menikmati webinar pada pagi menjelang siang ini, di mana sudah menghantarkan kegiatan ini dengan cukup baik. Bu Dr. Ai Sofianti adalah Widyaswara P4 TK sekaligus juga sebagai pengurus IWI Kemendikbud atau Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih. Untuk kita semua, kita beri tepuk tangan dengan cara mengangkat jempol tangan kanan kita. Tangan kanan saja. Oke, terima kasih. Baik, juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wailin Han MSc sebagai konsultan bidang pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sampai pada saat ini masih ikut serta beserta kami, ya, kegiatan dari awal sampai saat ini. Terima kasih Ibu, semoga Ibu selalu memberikan kontribusi di dunia pendidikan dan sehat selalu
dan kemudian di waktu yang akan datang semoga kita tetap bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di negara tercinta Indonesia ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak panelis, Pak Dr. Dadang Garnida, Widya Secara Utama, Pempat TK TKPLB Bandung, dan terima kasih juga kepada Ibu Ani Sudiarti ya Bu ya, ini Kepala SMK PP Negeri Tegal Ampel Bondowoso. Kita sama-sama orang Jawa Timur Ibu, saya ada di Malang, tepatnya di Arjosari. Sekali lagi terima kasih dari Ibu Wailan, ini adalah sebuah paparan yang sangat luar biasa, bagaimana Indonesia itu, masyarakat kita menjadi manusia yang utuh. Ini juga cita-cita dari proklamasi kita, cita-cita juga dari Undang-Undang Sisdiknas yang sudah dituangkan di sana. Ini menjadi menjadi tanggung jawab semua komponen di dalam pendidikan di negara kita tercinta. Ini juga menjadi hal yang bisa kami bawa nanti di tempat pelatihan di Pempat TK, khususnya LPMP, LP2KS, dan LP3 TK KPTK. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan, boleh kami garis bawahi bahwa Merdeka Belajar seperti apa yang ada di judul kita adalah tema Merdeka Belajar yang dilaksanakan hari ini, Jumat 12 Juni 2020, yaitu tentu Merdeka Belajar ini menjadi menjadi sebuah harapan yang disampaikan oleh Mas Menteri, karena beliau dibilang Mas Menteri bukan Pak Menteri, itu adalah untuk menggantikan ujian nasional yang nanti ditiadakan tahun 2021. Itu akan diganti menjadi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu seperti yang disampaikan, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa RPP pun tidak lagi seperti sekarang. Ya, Ibu Ani yang sebagai kepala sekolah yang mungkin memeriksa atau mendelegasikan memeriksa RPP kawan-kawan guru sampai 20 lembar, dan kami punya pengalaman, ya kita semua tahulah. Ya apa kondisinya, kadang guru itu berkecimpung atau sibuk dengan urusan menulis RPP. Kemudian adalah ujian nasional diganti dengan asesmen minimal yang nanti dilakukan di sekolah. Ya, tentu dengan penilaian juga yang dilakukan di sekolah. Ini adalah Merdeka Belajar, sehingga Mas Menteri mengharapkan kemandirian ini, kedewasaan ini seperti Bu Wilian katakan, supaya diterima dan dilaksanakan di setiap lapisan dan komponen pendidikan di negara kita. Ya, kalau disampaikan Mas Menteri demikian, itu berarti tonggak atau katakanlah tujuan dari pendidikan diserahkan ke unit terkecil, dalam hari ini sekolah. Sekolah ada komponen di sana guru, ada komponen murid-murid, ada komponen tenaga pendidik dan kependidikan. Itu diserahkan ke sana menjadi kesuksesan yang tidak lagi selalu didoktrin dari kementerian. Sebagai sedikit gambaran, kami artinya di Pempat TK, dari tahun 90 pun RPP kami sudah membuat hanya 1 lembar. Mungkin kawan-kawan saya yang seumuran dengan saya itu hanya ada langkah 4 RPP, motivasi, ya, elaborasi, konsolidasi, dan evaluasi. Sudah 4 langkah saja. Nah, dengan demikian harapan kita, Pak Menteri menyampaikan Merdeka Belajar dengan RPP yang cukup 1 lembar, ujian yang selama ini mungkin sebagian masyarakat itu sebagai menghantui oleh anak didik dan juga oleh guru, oleh kepala sekolah, bahkan mungkin pengawas sampai dinas. Karena apa? Dari pengalaman kami juga kadang beberapa sekolah beberapa minggu sudah menyiapkan materi hanya untuk menjawab ujian nasional ini, sehingga namanya mandiri dan kedewasaan itu menjadi semakin jauh. Nah, oleh karena itu, seperti yang Pak Dadang Garnida, Pak Dr. Dadang mengatakan, percaya diri, ya, kemudian menghargai waktu, selalu ingin tahu dan sebagainya, menjadi
tugas kita bersama. Oleh karena itu pada siang hari ini ya kami ucapkan terima kasih kepada panelis ya, juga terima kasih kepada guru-guru dari Sabang sampai Merauke, baik di setiap tingkatan, pengawas sekolah, kepala sekolah, widya suara, juga pemerhati pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Ini adalah sumbangsi yang sangat luar biasa yang bisa diberikan oleh Bu Wailen sebagai keynote speaker, kemudian Pak Dadang, panelis, dan Bu Ani, dan yang difasilitasi dan dimediasi bahkan dimotori oleh Ketua Umum kami, Ikatan Widya Suara Indonesia Kemendikbud, Bapak Dr. Wiat Moko, yang sampai detik ini pun selalu mengkoordinasikan di semua kegiatan baik offline maupun online. Jadi salut sampai hari ini webinar ke-11 ya Pak Ketua Umum. Ya, terima kasih sudah berjalan dengan baik. Ini benar-benar juga sangat bersyukur dan berterima kasih tentu kepada panitia yang awal-awalnya kita sama tahu suaranya kadang mendengung segala macam. Ini adalah kerja kolektif, kolaborasi seperti Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, di mana setiap langkah ada hambatan dan puji syukur sampai detik ini hambatan bisa teratasi dengan baik. Ini sangat berterima kasih juga kepada Ibu Anita Hasana. Secara pribadi saya belum mengenal, tapi kontribusi beliau untuk mengatur kegiatan ini sebagai host ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Kegiatan hari ini sangat menyenangkan. Pesan kami sekali lagi, kita jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, ya, dan jaga jarak. Kenapa dikatakan jaga jarak? Cara efektif pencegahan penularan COVID-19 ya, di tempat umum adalah dengan protokol jaga jarak atau physical distancing. Itu sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan di Lancet. Itu 80% penyebaran itu bisa dihentikan kalau kita menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter antara satu dengan yang lain. Sekali lagi, terima kasih Ibu Bapak semua. Semoga amal ibadah perbuatan kita diterima. Dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan pantun. Pohon-pohon di hutan tobat, jadilah manusia yang suka bertobat. Terima kasih para sahabat, kebersamaan ini hebat. Ya. Yang kedua, hujan-hujan baju basah. Takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah, esok moga kembali berjumpa. Sekian dengan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai pengurus IWI mewakili Ketua Umum kami yang sampai hari ini saat ini juga masih aktif, maka akan menutup kegiatan ini dengan judul Merdeka Belajar 12 Juni 2020. Ucapan syukur kegiatan webinar ini ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudahilah kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wei, terima kasih Pak Dadang, terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Pak Rimson, semuanya teman-teman panitia, Bu Umi. Sukses selalu, jaga sehat. Amin, amin, amin. Baik, saya tutup ya Pak Moko ya. Terima kasih semua ya, Sally, terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin saya live ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sukses ya. Sama, terima kasih Pak Rimson. Kita tetap satu tim ya. Oke, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih.